Hari ini kita akan membahas tentang konsep uang. Saya adalah Gudao Yehu. Jika seseorang tidak bisa menghasilkan uang dan juga tidak bisa menabung, maka penyebab utamanya adalah karena dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang uang. Coba pikirkan, memiliki tabungan sebesar 500.000 yuan sekitar 1 miliar rupiah, apakah sudah bisa disebut kaya? Secara objektif, bagi sebagian orang jumlah itu mungkin hanya cukup untuk membeli satu mobil bagus, atau membayar uang muka rumah di kota kecil tingkat 3 atau 4. Namun, data resmi menunjukkan hal yang mencengangkan. Menurut laporan Bank Sentral Tiongkok tahun 2024, rekening dengan saldo di atas 500.000 yuan hanya 0,37% dari total populasi. Artinya, hanya sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki jumlah uang seperti itu. Dalam kehidupan nyata, bagi orang kaya, 500.000 yuan mungkin hanya uang jajan beberapa bulan. Tapi bagi keluarga biasa di kota menengah, uang sebanyak itu bisa menopang hidup 3-5 tahun. Misalnya, jika gajimu 8.000 yuan per bulan dan bisa menabung 4.000 yuan tiap bulan, maka butuh waktu 10 tahun penuh untuk menabung 500.000 yuan dengan catatan tidak ada biaya tak terduga seperti pengobatan atau darurat lain. Dan perlu diingat, masa produktif seseorang untuk menghasilkan uang juga terbatas. Tidak banyak 10 tahun dalam hidup ini. Padahal, gaji 8.000 yuan per bulan sebenarnya sudah tergolong baik. Menurut laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok tahun 2024, 94,87% penduduk memiliki penghasilan di bawah 5.000 yuan per bulan. Artinya, kalau kamu berpenghasilan di atas 5.000 yuan, kamu sudah lebih tinggi dari 95% penduduk negara ini. Namun di dunia maya, persepsi orang terhadap uang semakin kabur. Melihat beberapa video pendek saja, banyak orang langsung merasa 10.000 yuan itu kecil. Seolah semua orang mengendarai mobil mewah dan hidup glamor. Bahkan saat saya berbagi pengalaman tentang bisnis dan cara menghasilkan uang, banyak yang berkomentar bahwa usaha harus berarti membuka perusahaan besar, menginvestasikan modal besar, atau minimal membeli waralaba minuman atau restoran. Padahal kenyataannya, bisnis yang paling menguntungkan seringkali adalah usaha kecil yang terlihat sepele, seperti gerobak sarapan atau bisnis modal rendah. Menurut data IMEI Consulting, pada tahun 2023, pasar industri sarapan di Tiongkok mencapai lebih dari 628,7 miliar yuan, dan hampir 70% pangsa pasar dikuasai oleh penjual kecil dan warung individu. Bahkan survei dari Asosiasi Kuliner Guangdong menunjukkan margin keuntungan usaha sarapan bisa mencapai 40-60, lebih tinggi dari banyak restoran besar. Sayangnya, banyak orang meremehkan bisnis kecil seperti itu. Mereka hanya ingin membuka perusahaan besar dan bermimpi semakin besar modal, semakin besar untung. Padahal, itu justru menandakan mereka tidak benar-benar memahami uang. Kenapa persepsi kita tentang uang semakin kabur? Pertama, dari sisi perilaku konsumsi, kehilangan kepekaan terhadap harga. Saat belanja, hanya fokus pada suka tanpa peduli harga. Membeli pakaian ribuan yuan tanpa sadar itu sama dengan setengah bulan biaya hidup. Melihat promo beli satu gratis satu langsung kalap, tanpa sadar menimbun barang tak perlu. Kecanduan pada kepuasan instan. Gaji 5.000 yuan, tapi rela mengangsur 7.000 yuan demi ponsel terbaru. Makan di restoran 500 yuan tanpa pikir panjang, tapi mengeluh harga sayur naik. Tak bisa bedakan aset dan liabilitas. Banyak yang mengira beli barang mahal adalah investasi diri. Padahal, aset sejati adalah sesuatu yang menghasilkan uang, bukan yang hanya menghabiskan uang. Kedua, dari sisi pola pikir, menganggap uang hanya sebagai angka. Banyak orang berkata 100.000 yuan itu kecil, tapi tak bisa menghitung berapa lama uang itu bisa membayar cicilan rumah, mobil, atau biaya rumah sakit. Meremehkan sulitnya menabung. Banyak yang berpikir penghasilan tahunan 300.000 yuan itu yumuk. Padahal hanya 5% penduduk yang punya penghasilan di atas 120.000 yuan per tahun. Setelah dipotong pajak dan biaya hidup, mungkin yang tersisa tak sampai 100.000 yuan. Mengabaikan biaya waktu. Demi barang elektronik beberapa ribu yuan, harus lembur 20 jam. Tapi tidak sadar, uang itu sebenarnya dibeli dengan waktu dan hidupmu sendiri. Ketiga, tidak punya kesadaran risiko. Hidup dengan prinsip gaji belum cair, uang sudah habis. Mengandalkan utang dan kartu kredit untuk bertahan. Tapi ketika sakit atau kehilangan pekerjaan, langsung panik karena tak punya cadangan uang.
tidak menyiapkan dana darurat 3-6 bulan, tapi malah duluan beli barang mewah atau gadget terbaru. Kesimpulannya, kemiskinan seringkali bukan karena penghasilan rendah, tapi karena cara berpikir yang salah tentang uang. Orang yang benar-benar bisa menabung dan mencapai kekayaan sejati adalah mereka yang memiliki pemahaman yang sehat tentang uang dan pola pikir keuangan yang benar. 2 kebiasaan penting untuk memperbaiki konsep uang. Pertama, mengubah uang menjadi waktu atau menjadi kehidupan. Uang bukan sekadar angka, tapi hasil dari waktu dan tenaga hidupmu. Sebelum membeli sesuatu, hitung berapa jam kamu harus bekerja untuk mendapatkannya. Jika nilainya sebanding dengan manfaatnya, beli. Kalau hanya demi pamer di media sosial, lebih baik simpan uangmu. Contohnya, secangkir kopi yang bisa membantumu fokus bekerja 2 jam, layak dibeli. Tapi kalau hanya untuk gaya hidup semu, itu pemborosan. Kedua, terapkan masa tenang konsumsi. Untuk pembelian yang tidak mendesak, tungguan 3 hari sebelum memutuskan. Dalam waktu itu, dorongan impulsifmu akan menurun. Kamu akan sadar, banyak hal yang dulu terasa penting sebenarnya tidak kamu butuhkan. Selain itu, harga barang juga sering turun seiring waktu. Konsumsi dan investasi berbeda. Keduanya butuh waktu berpikir, tapi konsumsi sebaiknya jangan terburu-buru. Setelah menunggu 3 hari, kamu mungkin akan menyadari barang yang dulu terasa harus dibeli, kini sudah tak menarik lagi. Itulah kunci menghindari perangkap konsumtif dan menjaga kekayaanmu. Konsep uang yang benar adalah jangan remehkan setiap rupiah yang kamu hasilkan. Kekayaan kecil didapat dari kerja keras, kekayaan menengah dari akumulasi, dan kekayaan besar dari peluang. Tidak semua orang lahir dengan sendok emas, tapi semua orang bisa bekerja keras dan membangun pondasi finansial mereka sendiri. Itulah bentuk kesadaran zaman yang sejati. Bagi kamu yang ingin lebih memahami hubungan antara uang, kerja, dan nilai, buku Kapital karya Karl Marx sangat layak dibaca. Di dalamnya tersimpan makna sejati dari nilai dan tenaga kerja. Saya Gudawi Yehua, terima kasih telah menonton.